Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Immanuel dan teman-teman yang saya kasihi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap film Imperfect. Imperfect merupakan film layar lebar yang rilis pada Desember 2019, menceritakan tentang kehidupan seorang wanita bernama Rara yang tumbuh sebagai wanita dengan tubuh gemuk dan memiliki warna kulit sawo matang. Kondisi ini sangat berbanding terbalik dengan adik kandungnya Lulu yang memiliki postur tubuh langsing dan kulit yang putih. Dan suatu hari, Rara diberi kesempatan untuk menjadi manajer riset oleh atasannya, Kelvin, namun dengan syarat Rara harus mengubah penampilannya. Setelah Rara mengumpulkan niat dan mulai berusaha mengubah penampilannya dengan diet ketat, banyak konflik yang terjadi akibat ego Rara yang kini menjadi wanita good looking. Hal itulah yang akhirnya menjadi konflik dilematis dalam diri Rara. Apakah ia harus mengikuti ambisinya demi jabatan atau menjadi diri Rara sendiri apa adanya untuk mempertahankan hubungan dengan kekasih dan sahabat-sahabatnya. Kami memilih film Imperfect ini karena dalam film ini memiliki pesan moral yang kuat dan berusaha mengubah mindset dalam masyarakat bahwa cantik tidak harus putih, langsing, dan ahli dalam hal make up. Namun, cantik sesungguhnya adalah ia yang mampu menggunakan hati, pikiran, dan kehendaknya secara positif sehingga dapat berguna bagi sesamanya serta mampu menjaga penampilan secara sehat terlepas dari keharusan standar kecantikan tubuh ideal dan kulit putih. Selanjutnya, mengenai analisis cerita akan disampaikan oleh teman saya, Reneta. Dalam film ini terdapat beberapa pemain yang memiliki persepsi, di antaranya Kelvin sebagai direktur utama dari Malati. Hal ini terlihat pada adegan saat Rara menyampaikan progres pekerjaannya, lalu dengan spontan menanyakan siapa yang akan menggantikan manajer sebelumnya, yakni Sheila di perusahaan Malati. Lalu Kelvin menjawab bahwa Marsha yang akan menggantikannya, padahal jika melihat dari kemampuannya, Rara lebih berpengalaman daripada Marsha. Kelvin memiliki persepsi bahwa di perusahaannya isi kepala tidaklah cukup. Penampilan juga penting karena mereka harus mewakili brand Malati saat bertemu media, investor, dan sebagainya. Yang kedua ada Dika sebagai pacar dari Rara. Menurut Dika, mencari wanita yang cantik itu banyak, namun menemukan yang cocok itu sulit. Hal ini terlihat jelas jika Dika tidak peduli dengan perkataan orang lain tentang Rara yang merasa dirinya dinilai kurang secara fisik. Selanjutnya, dalam film ini juga terdapat pemain yang memiliki memori, di antaranya Rara. Hal ini terlihat pada adegan saat Rara akan tidur selepas pulang dari rumah Dika. Ia tiba-tiba teringat perkataan Kelvin tentang Rara lah yang paling mampu menggantikan Sheila. Namun di sisi lain dalam industri ini isi kepala saja tidak cukup, melainkan penampilan juga penting. Ia juga teringat perkataan Marsha saat di toilet kantor yang meragukan Rara untuk memimpin atau dengan kata lain menjadi manajer karena dirasa Rara memerlukan untuk belajar berdandan terlebih dahulu. Semua perkataan tersebut membuat stres dan membuat berperilaku untuk melakukan aktivitas memakan coklat sebagai pelampiasannya. Yang kedua, terlihat saat scene Rara yang menangkap basah Dika dan adiknya, Lulu, sedang berduaan untuk photoshoot. Rara langsung marah besar karena menganggap Dika sudah berpaling dari Rara. Setelah Lulu pergi meninggalkan mereka, Rara lanjut marah dan emosi lagi, dan dibalas oleh Dika. Kamu sekarang berubah ya, aku nggak kenal kamu. Kata-kata Dika yang sekarang berubah ini seakan-akan mengarah pada memorinya pada Rara yang dulu sebelum berubah drastis. Oke, jadi pada motivasi kami menemukan ya dalam film ini. Jadi saat scene Rara mendapatkan tawaran sebagai manajer di perusahaan kecantikannya. Jadi banyak orang itu tidak setuju saat ia menjadi calon, bahkan sampai mencemoohnya. Nah, lalu juga karena penampilan Rara itu tidak good looking. Dari hal tersebut, menjadi motivasi Rara untuk merubah dirinya menjadi seseorang yang lebih good looking dengan menjaga pola makan, diet, dan juga olahraga. Lalu pada bagian penalaran, di sini kami menemukan di film ini penalaran secara induktif, yaitu dialami oleh tokoh Rara, di mana ia melihat rekan-rekan kerjanya di Malati memiliki tubuh langsing, lalu kulit putih dan perawakan seperti model.
Ditambah dengan konflik yang ia alami dengan Kelvin, atasannya yang mengharuskan ia memiliki tubuh yang ideal bila ingin terpilih menjadi manajer. Konflik yang dialami Rara sejak kecil juga ada, yaitu di mana dia dibanding-bandingkan dengan adiknya yang memiliki kulit putih, badan yang langsing, yang membuat Rara menyimpulkan bahwa seorang wanita yang cantik itu harus memiliki tubuh ideal, berkulit putih, dan berperawakan seperti model. Oke, selanjutnya teori. Kami menganalisis film ini menggunakan teori psikologi komunikator. Dalam teori psikologi komunikasi terdapat beberapa dimensi etos. Yang pertama yaitu kredibilitas. Kredibilitas merupakan salah satu alat dalam persepsi communicate atau disebut juga perilaku persepsi tentang sifat komunikator. Kredibilitas juga dipengaruhi oleh beberapa poin. Yang pertama yaitu adanya persepsi dari communicate. Dalam poin ini terdapat adegan di film Imperfect, yaitu saat Rara sudah menjadi wanita yang good looking. Lalu ia langsung naik jabatan menjadi seorang manajer riset. Seketika Kelvin, direktur Malati, langsung memberikan pujian kepada Rara karena sudah berpenampilan baik dan kerjanya pun sangat memuaskan. Kelvin yang tadinya tidak bisa memberikan jabatan manajer kepada Rara karena penampilan fisiknya, kini setelah Rara berubah drastis, Kelvin langsung memuji-mujinya. Lalu poin yang kedua itu topik yang dibahas. Dalam film ini terdapat scene di mana Rara berpidato tentang keberhasilan risetnya terhadap produk baru Malati. Saat berpidato, Rara menggunakan kata-kata yang menyentuh, cara penyampaian yang membuat pendengarnya terkesima, dan bahasa yang lugas untuk digunakan. Karena saat berpidato, Rara merasakan perasaan campur aduk karena Rara dulu sempat menjadi korban body shaming. Poin yang terakhir, yang ketiga, itu situasi atau tempat. Hal ini mempengaruhi komunikator dalam berhasil menyampaikan pesannya. Poin ini dapat dilihat dari scene akhir saat Rara sedang berpidato tentang keberhasilannya dalam merilis produk baru dengan konsep baru di sebuah pesta open garden. Saat Rara berpidato, semua orang hening dan menyimak apa yang terucap karena merasa bahwa konsep barunya itu disesuaikan dengan semua ragam kecantikan perempuan. Lalu selanjutnya itu ada atraksi. Dalam film Imperfect, atraksi yang dipengaruhi oleh daya tarik fisik dapat dilihat saat adegan di mana Rara dan Faye sedang mencari kursi untuk makan siang di kantor. Terlihat ada 2 kursi kosong namun masih ditempati oleh 2 pria di sisi yang berlawanan. Saat Rara meminta izin untuk bergabung, mereka menolak dengan suatu alasan hingga akhirnya Rara dan Faye mencari kursi yang lain. Namun saat Masha dan teman-teman yang lain datang untuk meminta izin menempati kursi tersebut bersama temannya, kedua pria tersebut mempersilahkan dengan senang hati. Selanjutnya terdapat kekuasaan. Kekuasaan sendiri merupakan kemampuan yang mampu menimbulkan ketertundukan. Ketertundukan ini berasal dari interaksi antara komunikator dan komunikan. Terdapat 5 jenis kekuasaan, namun yang sesuai dengan adegan yang akan dijelaskan selanjutnya ialah kekuasaan keahlian yang berasal dari pengetahuan, pengalaman, keterampilan, ataupun kemampuan. Dalam film ini, kekuasaan keahlian terlihat pada adegan saat Lulu dan George akan pergi bersama. Saat itu, Lulu mengenakan pakaian yang pernah dipakai sebelumnya. George sebagai pacar Lulu memintanya untuk mengganti bajunya, dan Lulu pun mengikuti pengaruh dari George. Adegan itu termasuk sebagai kekuasaan keahlian karena George merupakan seorang influencer yang memiliki banyak followers, sehingga sangat memahami kemampuan dalam menata feed Instagram yang baik, yakni dengan tidak menggunakan baju yang sama di postingan yang berbeda. Lalu selanjutnya ada pengaruh komunikasi. Pengaruh komunikasi yang berkaitan dengan hal ini adalah ketertundukan. Ketertundukan ini ditunjukkan melalui adegan saat Lulu mengikuti pengaruh dari George agar mengganti bajunya dengan tujuan agar George merasa senang dan Lulu yang harus pergi saat sedang rapat dengan Dika karena keinginan George untuk melakukan endorse shampoo. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.